Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mara dari kelas 19 427 dengan NIM 1922099. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pertemuan 3 yang berjudul masalah penelitian. Apa itu masalah penelitian? Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya masalah, penelitian tidak akan bisa dilaksanakan. Latar belakang masalah berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala dengan memperlihatkan adanya suatu masalah, dan ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan menetapkan suatu masalah penelitian. Dengan berikut: adanya kesenjangan, adanya yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Terdapat kontradiksi, perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Proses perkembangan pekerjaan bermasalah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Nah, itu latar belakang masalah. Ada beberapa macam cara-cara masalah penelitian juga. Yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi tes. Memenuhi persyaratan orisalitas diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu, state of the art. Yang keempat, memberikan sumbangan teoretik, berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan menyangkut isu kontroversi dan unik yang sedang terjadi. Masalah yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawaban belum diketahui masyarakat luas. Dan yang ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat dan kemampuan penelitian. Tip-tip menulis penelitian. Yang pertama, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca. Yang kedua, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kata kutipan, khususnya kutipan yang panjang dalam kalimat pembuka. Dan yang ketiga, hindari ekspresi-ekspresi idiomatik atau yang kalimat-kalimat yang membingungkan gitu. Yang keempat, pertimbangkan pengaruh informasi menggunakan angka-angka, seperti setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga secara tiba-tiba. Mengidentifikasi masalah. Berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa sumber yang ada. Sumber yang ada tuh: satu, artikel jurnal ilmiah, buku, teks, majalah, tesis, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan republik, seperti kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisi objektif yang ada di tempat kerja, seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan rincian lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusan yang ada signifikan masalah
tangkap dari kesenjangan dan juga keluhan-keluhan yang ada. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir keadaan yang sedang diteliti. Beberapa hal yang dapat dikerjakan membuat rumusan masalah diantaranya: apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dan segera membutuhkan pemecahannya? Apakah masalah yang diamati masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan? Sejauh mana distribusi masalah tersebut dapat dikaji? Syarat-syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan di antaranya apa yang seharusnya terjadi perspektif dan sebenarnya terjadi deskriptif. Apa yang dilakukan, what is need, dan apa yang tersedia, what is available. Apa yang diharapkan, what is expected, dan apa yang dicapai, what is achieved. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut dengan fenomena atau gejala tertentu. Contoh pertanyaan masalah yang pertama itu pertanyaan deskriptif. Apa aja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya? Yang kedua, pertanyaan eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah terdapat dalam upaya memajukan sekolah? Yang ketiga, pertanyaan eksplanatoris. Bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.